Beberapa orang Kristen percaya bahwa mukjizat Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Masalah dengan klaim seperti itu adalah salah. Karena hampir setiap mukjizat yang dilakukan oleh Yesus terdapat juga dalam Perjanjian Lama. Ada banyak nabi dalam Perjanjian Lama yang melakukan jenis mukjizat yang sama seperti yang Yesus lakukan. Jika mukjizat Yesus menjadikannya Tuhan, lalu mengapa mukjizat nabi-nabi lain tidak membuktikan bahwa mereka adalah Tuhan juga? Sebelum menjawab pertanyaan ini, pertama-tama saya ingin memberikan beberapa contoh dari Perjanjian Lama. Dengan yang saudara sekalian lihat di layar, sekarang kita dapat membahas argumen. Pertama-tama, bukan mukjizat yang menjadikan Yesus Tuhan, tetapi klaim ilahi Yesus yang divalidasi oleh mukjizat. Yesus membuat pernyataan tertentu yang tidak pernah dilakukan oleh nabi lain sebelum dia. Dan kemudian melakukan mukjizat untuk mendukung kebenaran dan validitas klaim tersebut. Di sini sekarang saya tunjukkan beberapa mukjizat khusus yang dilakukan Yesus untuk membuktikan bahwa ia memiliki atribut dan kemampuan ilahi yang spesifik. Markus pasal 2 ayat 5 sampai dengan 12. Di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan mengampuni dosa, serta mengetahui isi hati pikiran orang lain. Yesus dengan tegas mengatakan dosamu diampuni. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kalau tidak Tuhan sendiri? Ayat yang berikut di layar adalah mukjizat Yesus yang membuktikan bahwa Yesus adalah penguasa atas alam spiritual dan alam fisik. Markus pasal 3 ayat 9 sampai dengan 11. Di mana roh-roh jahat melihat Yesus dan langsung tersungkur di hadapannya beserta berteriak, "Engkaulah anak Allah." Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Di mana Yesus berjalan di atas air, lalu meredakan angin ribut setelah naik ke dalam perahu. Orang-orang yang berada dalam perahu langsung menyembah Yesus dan berkata, "Engkaulah anak Allah." Dan Yesus tidak menyangkal disembah ataupun disebut anak Allah. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan 20. Yesus memilih 70 murid lalu mengutus mereka berdua-dua. Di mana saudara sekalian bisa baca dari ayat 1. Dan mereka ditugaskan untuk menyembuhkan orang sakit dan memberitakan kabar baik tentang Yesus. Dan setelah ke-70 murid kembali bertemu Yesus, mereka berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Itu menandakan bahwa setan-setan takluk demi nama Yesus. Dan setan tentu hanya takluk dalam nama Tuhan. Yang menandakan apabila berkata dalam nama Yesus, itu sama dengan dalam nama Tuhan. Lalu dalam ayat berikut mukjizat yang membuktikan bahwa Yesus adalah pemelihara dan sumber kehidupan. Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai dengan 15, ayat 26 sampai dengan 42, ayat 47 sampai dengan 59. Setelah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, Yesus dan murid-muridnya pergi ke seberang danau. Dan orang-orang yang menerima makan sebelumnya mengikuti Yesus ke seberang. Setelah orang-orang bertemu Yesus, Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka hanya mencari Yesus karena kenyang dari roti yang diberikan Yesus. Lalu Yesus berkata bahwa mereka harus makan dari roti hidup. Roti yang turun dari surga yaitu daging anak manusia. Daging Yesus Kristus adalah roti hidup dan sumber kehidupan. Siapa lagi adalah sumber kehidupan kalau tidak Tuhan sendiri? Lalu dalam ayat berikut mukjizat yang membuktikan bahwa Yesus setara dengan Bapa. Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai dengan 10. Ayat 16 sampai dengan 21, ayat 25 sampai dengan 26, dan ayat 28 sampai dengan 29. Di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat dan menyuruh orang yang disembuhkannya membawa tilamnya dan berjalan. Pada adat orang Yahudi dilarang membara tilamnya atau bekerja di hari Sabat disebabkan hari Sabat adalah hari untuk Tuhan. Dan Yesus menyuruh orang yang disembuhkan membawa tilamnya. Dan Yesus berkata bahwa Yesus bekerja di hari Sabat juga seperti Bapa. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan siapa adalah Tuhan atas hari Sabat? Kalau tidak Tuhan sendiri. Dan pada ayat 25 dan 26 kalau Anda perhatikan baik-baik, Anda menemukan perkataan Yesus, sama seperti Bapa, yang berarti Yesus menyamakan diri dengan Bapa.
Jadi ayat-ayat yang telah saya tunjukkan, kalian bisa lihat bahwa tidak ada nabi atau rasul yang pernah membuat klaim yang sama seperti Yesus. Dan tidak ada mukjizat nabi sebelumnya yang dilakukan untuk membenarkan klaim mereka sebagai Tuhan. Para nabi sebelumnya menunjukkan bahwa mereka tidak lebih dari manusia yang bisa salah, dan hanya diperintahkan Tuhan untuk melaksanakan tujuan dan kehendak khususnya. Ini sangat berbeda dengan Yesus. Yesus sendiri memiliki otoritas untuk memberi orang lain kemampuan untuk melakukan mukjizat. Dalam Perjanjian Baru penuh dengan contoh orang yang melakukan mukjizat dalam nama Yesus. Dengan contoh sebagai berikut. Dalam Markus pasal 6 ayat 7 dan ayat 13. Ayat 7, ia memanggil murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ayat 13, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Dalam kedua ayat tersebut kalian bisa lihat bahwa Yesus memberi kuasa kepada para muridnya untuk mengusir roh-roh jahat. Lalu dalam Markus pasal 9 ayat 38 dan 39. Ayat 38 kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Ayat 39 tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku." Sekali lagi seperti yang Anda lihat dalam kedua ayat tersebut, bahwa ada orang yang bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Kalau Yesus hanya seorang manusia biasa atau hanya sekedar sebagai nabi, maka tidak mungkin ada orang bisa mengusir setan demi nama Yesus. Lalu dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh dan bisa berjalan demi nama Yesus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 7 sampai dengan 12. Petrus mengklaim bahwa kekuatan untuk menyembuhkan berasal dari Yesus dan demi nama Yesus. Jadi saudara sekalian, pada akhir video ini, sekali lagi, bukan mukjizat yang menjadikan Yesus Tuhan, tetapi klaim ilahi Yesus yang divalidasi oleh mukjizat. Dan tidak ada satu contoh pun di seluruh Alkitab, di mana orang-orang melakukan mukjizat atas nama para nabi, rasul dan atau orang-orang kudus. Meskipun benar bahwa nabi-nabi tertentu melakukan beberapa jenis mukjizat yang sama seperti yang dilakukan Yesus, tetapi tidak ada satu nabi pun yang melakukan semua mukjizat yang Yesus lakukan. Juga tidak ada nabi yang melakukan mukjizat sebanyak yang dilakukan Yesus. Terima kasih saudara sekalian sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mari ikut Yesus. Mari ke jalan yang benar. Tuhan berkati.